Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-484. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-484 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham ISSP, ada saham MCOL, ada saham TNCA, ada saham KF Inaf, dan saham DGNS. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini kembali memecahkan rekor di level all time high-nya di hari Senin di minggu pertama. Dia kembali memecahkan rekor closing di level 7.116 dan ini menjadi level rekor all time high, dan tentu bagi saya pribadi sekali lagi bahwa ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, tapi di balik itu juga ada sesuatu yang wajib untuk kita waspadai. Kenapa? Kita tidak tahu kapan IHSG akan bubble dan akhirnya bisa koreksi, dan kenaikan yang signifikan begini seharusnya juga diikuti dengan koreksi yang signifikan juga, dan tentu sebenarnya dalam time frame jangka panjang IHSG masih baik-baik saja, tetap bullish, namun perlu untuk dia rem dulu, dia cooling down dulu agar dia bisa melanjutkan kenaikan. Jadi tentu kenaikan yang begitu tinggi ini teman-teman harus tetap waspada, jangan sampai teman-teman FOMO ya, fear of missing out. Kenapa? Karena di momen seperti ini kamu naruh berapapun juga di saham pasti cuan. Jangan kalian menganggap bahwa ketika seperti itu, momen seperti itu kalian merasa bahwa kalian paling hebat, kalian paling jago, bahwa oh saya kalau trading langsung cuan. Padahal memang IHSG sedang bullish-bullishnya. Jadi hati-hati, jangan sampai pinjol, jangan sampai pakai uang panas sehingga ketika dia koreksi sedikit hanya cuman cooling down, kita udah langsung napas kita udah sesak gitu. Bahkan kita tidak bisa bernapas karena keuangan kita semuanya pakai pinjaman. Nah, itu yang harus diwaspadai. Boleh kita optimis, tapi setidaknya kita optimis dengan modal yang menurut kita itu sudah modal dingin ya, modal yang memang sudah kita siapkan untuk trading ataupun untuk investasi. Dari transaksi hari ini ada sekitar 11,6 triliun dengan 274 saham naik, ada 240 saham turun, dan ada 175 saham yang bergerak stagnan, di mana IHSG kembali masih mencatatkan net foreign buy di seluruh market senilai 616 miliar rupiah. Kita masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Steel Pipe Industry of Indonesia, di mana saham dengan kode emiten ISSP ini ditutup minus 6,19% di harga 364. ISSP 2 hari ini dibanting cukup kasar. Kemarin sempat auto rejection, hari ini juga sempat ARB, namun dia bisa dinaik ya, bisa ditahan gitu ya di level 362, akhirnya bisa closing di 364. Dan tentu kalau kita perhatikan memang dia sudah jebol area SPK di 384, dan kalau kita perhatikan trennya sudah merah. Kemudian bandar flow warna merah semakin meningkat, tentu ini masih kurang baik. Kita akan masuk kalau misalkan warna kuning kemudian mencoba untuk melandai kembali ya, Kemudian kalau kita perhatikan secara time frame weekly dengan Fibonacci, tentu kita akan bisa melihat bahwa di sini dia masih turun di bawah area Fibo 50% di 366, dan next ada target penurunan menuju ke 332 ya di Fibonacci 61,8% di weekly-nya. Tentu itu bisa menjadi support baru dari ISSP saat ini. Kemudian resistnya adalah di 366. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu boleh, ada opsinya adalah ketika naik di atas 366 boleh ambil. Kemudian kalau ternyata tidak bisa naik lagi di atas 366, lebih baik tunggu di sekitaran area level 332 dan 334. Selanjutnya saham Prima Andalan Mandiri dengan kode emiten MCOL, di mana saham ini ditutup naik 11,68% di harga 4.590. Kalau teman-teman perhatikan bahwa MCOL kembali ya mencetak rekor all time high-nya. Ini kalau kita lihat bahwa all time high-nya itu di 4.600 dan 4.600 itu dicapai hari ini. Tentu sistem kita tidak bisa membaca ya, karena Fibonacci-nya dibaca berdasarkan history ya, dan tentu ini tidak bisa diprediksi lagi dari sistem kita. Saya coba tadi juga pakai retracement, itu cukup tinggi sekali, kita harus menambah ya persentase ke atas, sehingga kalau teman-teman yang mau kejar saham ini tentu ya
teman-teman tahu sendirilah risikonya. Dan tentu kita tidak rekomendasikan, walaupun beberapa hari sebelum dia naik memang warna putih itu kelihatan sekali akumulasinya di sini. Ya, warna putih kemudian muncul terus makin naik dan masih tebal sebenarnya, dan indikator juga sudah berubah dari merah ke kuning di sini kemudian menuju hijau. Ini kalau kita tarik garis lurus pun indikator ketika sudah berubah hijau dia masih belum terbang, tapi di bawah sini bar semakin terus meningkat ya. Nah, ketika dia full putih, dia langsung terbang, dan tentu itu masih terus berlanjut. Jadi, kalau teman-teman yang mau membeli tentu perhatikan betul bar akumulasi putih ini harus terus stabil di sana, dan jangan sampai dia turun dan kemudian muncul warna merah. Nah, untuk teman-teman yang mau update bar-bar seperti ini, ya, teman-teman kan harus bisa akses chartnya. Nah, kalau teman-teman mau akses chartnya, teman-teman bisa langsung DM saya atau kontak saya di Telegram untuk cari tahu bagaimana cara bisa akses chart ini. Kita balik ya. Jadi kalau MCOL teman-teman bisa kawal saja yang sudah punya barang, trailing stop di adjust, kemudian target bisa sampai ke 5.000. Kita pakai level-level psikologis. Bagi yang belum punya barang ya lebih baik kita skip, cari emiten lain yang mungkin jauh lebih aman risk rewardnya. Selanjutnya kita punya saham Trimuda Nuansa Citra Tbk, di mana saham dengan kode emiten TNC hari ini ditutup melemah minus 6,57% di harga 995. Sepertinya hari ini dia mengalami satu tekanan yang luar biasa sehingga dia mengalami auto rejection bawah. Warna tren sudah putih, kemudian bar bandar flow-nya sudah mulai muncul warna merah beberapa hari ini. Dan kalau kita perhatikan dari sisi Fibonacci weekly, tentu level dari TNCA terakhir ada di 884 kurang lebih ya, di 880, 885 ini bisa menjadi area terakhir dari TNCA. Kalaupun jebol lagi maka tentu TNCA akan berpeluang kembali ke 635. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin mau beli, maka patokannya adalah di 880, 885 itu bisa menjadi area support baru saat ini. Kalau ternyata bisa kuat bertahan tentu boleh diambil. Kalau gagal lebih baik kita prepare SL 3 tick dulu. Nanti baru tunggu lagi di sekitaran area support paling kuat saat ini di 635. Selanjutnya kita ada saham Kimia Farma Tbk dengan kode emiten KF, di mana saham hari ini ditutup melemah 0,57% di harga 1.730. KF ini penurunannya terus berlanjut ya, masih terus berlanjut walaupun beberapa hari terakhir ini dia mulai mencoba untuk konsolidasi sideways. Kemudian barnya dari putih kembali menjadi hijau untuk kesekian kalinya. Dan ini bar kuning masih terus menguasai walaupun masih ada gangguan dari merah-merah kecil ya. Artinya ada distribusi-distribusi. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli jauh lebih baik kalau dia bisa naik di atas 17.40. Minimal dia bisa breakout di atas 17.40. Tentu ini menarik buat KF. Selama dia tidak bisa naik di atas 17.40, tentu ini rawan buat KF. Karena apa? Karena level terendah dalam beberapa hari terakhir ini adalah di 17.15. Dan itu jaraknya dekat sekali. Kalau 17.15 ini terus jebol, maka tentu penurunan akan dalam di saham ini. Jadi perhatikan betul, kalau memang ingin membeli maka lebih baik pertama adalah buy ketika dia naik di atas 17.40. Target terdekat ke 18.10, 18.15, next ke 18.95. Tapi kalau misalkan setelah teman-teman beli ternyata dia turun, maka prepare SL paling last itu adalah di 17.15. Itu teman-teman harus sudah prepare untuk SL, karena kalau tidak maka ada penurunan yang dalam di saham Kimia Farma. Selanjutnya kita ada saham Indofarma Tbk, di mana saham dengan kode emiten INAF ditutup melemah 1,54%. Di mana kalau misalkan teman-teman perhatikan closingnya di 1.600, kemudian level terendah pun saat ini dengan Fibonacci dia di 1.600, dan tentu ini rawan sekali buat INAF. Bagi teman-teman yang ingin membeli, kita lebih sarankan kalau dia bisa naik lagi di atas, minimal di atas SSR 1, yaitu di 16.50, 16.60, itu jauh lebih menarik. Selama dia masih belum naik di atas itu, tentu ini sangat rawan buat saham INAF. Apalagi indikator tren masih berwarna merah, kemudian bandar flow juga semakin meningkat warna merah. Tentu ini masih berbahaya buat saham INAF. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham Diagnos Laboratorium Utama Tbk dengan kode emiten DGNS, di mana DGNS ditutup naik 3,9% di harga 480. Yang menarik dari DGNS adalah dia berhasil naik di atas SSR 1 di harga 470 dan closing di 480.
Sekarang target berikutnya adalah menuju SSR2 yaitu di 505 sampai dengan 510. Bagi teman-teman yang ingin membeli tentu boleh pakai support saat ini di 470. Selama dia masih bertahan di atas 470 tentu masih sangat aman buat DGNS, apalagi masih didukung indikator tren warna hijau dan bandra flow warna kuning itu semakin menguasai warna merah, dan tentu kalau muncul warna putih itu jauh lebih menarik. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli mungkin best buy adalah 470, 474, cut loss di 466, target kenaikan terdekat ke 510, target jauh adalah menuju ke 570. Tapi ketika besok opening langsung dibanting di bawah 470, lebih baik teman-teman jangan dulu entry di DKNS karena pasti ada perubahan panel trend dan juga ada perubahan bandar flow. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau update terus bagaimana pergerakan bandar flow-nya, bagaimana pergerakan dari panel trend-nya, itu teman-teman bisa akses di website kita www.joranvest.com atau teman-teman bisa hubungi saya di Instagram atau di Telegram @renaldondona. Teman-teman bisa tanya di sana bagaimana cara join chart ini ya. Jadi kalau teman-teman mau berlangganan 40.000, tapi ada juga cara teman-teman mungkin mau berlangganan tanpa bayar. Nanti ada beberapa syarat yang kita kasih ya. Jadi teman-teman bisa akses secara gratis. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 484 hari ini. Terima kasih baik teman-teman telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.